Oke, next. Habis itu tadi kita mulai pindah latihan bahu ya, Ki ya? Ya, Kan? bahu yang Bener kan? Pertama yang press dulu ya? Dulu. Press dulu kan? Apa namanya press? Iya, dumbbell press ya? Ya, Dumbbell press. Jadi untuk otot bahu khususnya memang yang bagian itu juga berat juga tuh. Iya, sama. Nah itu bisa, kalau tadi kita pakai dumbbell, nanti bisa juga pakai barbell. Yang pakai barbell itu pakai barnya kan kita press seperti ini gitu. Jadi variasinya tuh juga banyak. Yang berikutnya kita pakai dumbbell tadi kita samping ya kan, lateral raises. Nah, kalau gini masih lumayan tuh karena bebannya kan ke bawah ya. Jadi ngangkatnya masih enak. Tapi kalau yang gini nih, waduh. Nah tadi kuncinya juga yang Mas tadi share juga, pada saat kita merasa ini adalah gerakan yang berat, kita bantu dengan buang nafas. Yang ringannya tarik nafas. Selalu seperti itu. Nggak boleh kebalik. Nggak boleh kebalik. Contoh, gelayutan. Beratnya itu kan pada saat kita naikin kakinya atau pada saat turunin kakinya. Naikin kaki, berarti pas naikin kaki kita buang nafas. Pas turun, tarik nafas. Nah, pas buang nafas saat mulut. Gitu. Dua tadi yang pas narik itu ya kan, rowing ya. Yang berat itu kan pada saat narik. Jadi pas saat narik buang nafas. Pas lepasinnya kita tarik nafas. Pada saat tadi main incline bench press, yang berat adalah pas dorong kan Ki? Pas turunnya tarik nafas lagi. Berikutnya main squat. Pas turunnya sih enteng, pas kita menaiki itu kan, nah, bantu dengan buang nafas. Pas turun, pas naiknya buang. Bahu beratnya pada saat terdorong. Yang bahu samping tadi tuh, side lateral raises. Pas naiknya yang berat, berarti itu yang kita buang. Gitu, ya kan? Biar bahunya bidang, kalau pas pakai baju tuh, mantap. Kalau kebalik kenapa Mas? Nggak kuat? Apa Bukan, salah? jadi aliran darah kita itu kan memang mengalir pada saat kita tadi tuh kita membuang nafas, nah dia akan mengalir ke sana. Jadi ototnya, jadi darah itu terpompa ngalir ke otot yang sedang bekerja, gitu. Nah itu di situ. Jadi nanti setiap gerakan ada tuh istilahnya namanya mind and muscle connection. Jadi pikiran kita sama otot kita tuh harus berhubungan supaya ya tadi tahan napas. Saya kurang paham tapi itu memang nggak direkomendasikan sih kalau kita latihan. Pada dasarnya kita harus tetap nafas. Oh itu kalau yang angkat beban berat yang gitu tuh. Hati-hati, yang ada nanti ngeden tiba-tiba turun berok, aduh ngeri banget. Ini apa? Pembuluh darahnya pada pecah. Iya, ada yang itu yang angkat beban sampai berdarah gitu. Nah iya benar, bisa hernia, ya orang bilang turun berok gitu. Kita nggak mau. Kita kan latihan beban ini untuk kesehatan, ya harus bisa dijalankan seumur hidup. Berarti fokusnya itu ya tadi gerakannya harus benar. Kalau bebannya ya tentu ntar perlahan-lahan disesuaikan. Nikmatin aja prosesnya, jangan ego. Nah itu dia di gym tuh memang kadang-kadang tantangannya adalah pengen cepat kelihatan gede ya kan, pengen pokoknya lebih dari orang lain, selalu seperti itu. Padahal ya nggak begitu juga. Lihat deh nanti kapan-kapan kalau ke tempat orang-orang yang udah lebih profesional, justru mereka latihan tuh gerakannya bener-bener yang lebih pelan, sedikit lagi ya, sedikit bebannya, tapi kok badannya gede. Ya karena tadi tambahin nih kayak gini, ada makan yang bagus, mereka sehari makan mungkin bisa 5 kali, kita cuma 3 kali gitu tapi kan. makannya beda kan mereka. 5 kali juga nggak ngenyangin kayak kita ya. Sama tadi kita terakhir latihan ini ya, mulai main tangan ya, bicep ya, makan bicep ya. Bicep masih oke lah, masih. Ya, itu otot kecil jadi nggak terlalu exhausted banget ya, tapi tadi sama gerakannya juga benar. Tapi kalau dari semua dari 7 tadi tuh gerakan, mana gerakan yang paling favorit Ki? Paling favorit paling favorit yang itu, yang row. Yang rowing ya. Kenapa? Apa yang dirasain? Nggak tahu.
kayak kenanya tuh banyak gitu, nggak cuma satu gitu. Jadi bicep kena, ini betul. kena gitu ya. Iya, terus dadanya, apa namanya, punggungnya juga kena gitu kan. Paling gak enak yang perut itu yang naik. Aduh, pertama kali kena itu tuh susah banget. Iya. Udah tangannya kan pasti sakit kan, kita sininya nih, sininya pasti nahan kan. Terus yang cuma boleh si kakinya doang gitu. Nah tadi makanya tuh salah satu triknya, Zedian ada pakai sebutnya power strap. Jadi udah tinggal kita kaitin aja. Cuma nambahin kekuatan doang itu ya. Iya, jadi kita sambil makan ya, Mas. Ayo dong. Takut dingin. Ini kalau kayak gini hanya ini aja, nggak boleh tambahin. Boleh dong. Nanti kita tambahin ya, kita tambahin kecap kalau misalnya kurang boleh. Tapi ya usahain misalnya kecap. Ini apa nih? Ini putih telur aja. Nggak, maksudnya protein apa? Protein dong, protein banget. Tadi kayak Mas bilang, pokoknya putih telur, ayam, daging, ya, ikan, tahu, tempe, kedelai, itu sumber protein yang luar biasa, ya, yang kita bisa dapetin di mana-mana. Dan kita ini nggak boleh pakai garam gitu. Ya bukan nggak boleh, sama makan telur digoreng ya boleh aja. Tapi kan kita sekarang melihat mana yang lebih baik, ya lebih bagus kayak gini. Ini nggak pakai minyak sama sekali loh. Jadi cuma taruh di atas aja. Langsung taruh di atas teflon supaya nggak lengket. Sama ayam, ada ayam bakar, ada ayam goreng, ya kita pilih ayam bakar, gitu kan. Ada pilih misal telur rebus sama telur goreng, ya udah. Karena tidak pakai minyak. Nah, nggak pakai minyak. Kalau di bukan kukus apa namanya? Bukan rebus juga, apa yang namanya? Di steam gitu. Iya kayak maksudnya kayak jadinya kayak ayam rebus juga gitu, Mas. Lo kayak di. Jadi intinya gini, boleh mau makan tuh pakein aja segala macam bumbu, mau bawang, mau dikasih paprika, mau dikasih kunyit, lada, cengkeh, ya ketumbar, apapun silahkan gitu. Ya sedikit garam boleh. Yang kita waspadai adalah pokoknya kandungan yang mengandung kalori tinggi, yang lemak, biasanya santan, minyak, mentega, margarin. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang kita perhatikan. Kalau yang lain di luar itu silahkan pakai, ya. Emang karena Mas ini udah terbiasa, ya udah, karena begini. Tapi kalau pas lagi aduh kayaknya agak jenuh nih, udah kasih. Sekarang kan kecap udah ada kecap yang bahkan rendah kalori, ya kan? Bahkan dia yang tetap manis, tapi kan memang udah manisnya udah dikasih manis buatan lah ya. Contoh tapi aman, itu nggak masalah gitu. Atau kasih bawang goreng lah sedikit biar ada rasa-rasa tapi sedikit aja, ya. Terus kan? Ini berapa banyak, Mas? Kalau ini mungkin kira-kira setara dengan antara 6-7 butir ya putih telur ya gitu. Tapi coba bayangkan sana, telur tuh murah banget, satunya cuma 1.000-an perak ya kan, kita makan 7.000 rupiah loh, kayak udah bisa kayak begini, udah kenyang gitu sebenarnya ya kan. Cuman karena kadang orang kebiasaan aja Ki, kalau makan harus nasi, harus ketupat, kalau enggak belum makan Indonesia. Gitu. Tapi yang penting nggak kapok kan? Tapi masih oke sih ini, maksudnya masih buat dimakan bisa. Tuh masih nggak yang tersiksa gitu makan ini. Ya kalau sehari 2 hari masih oke ya. Kalau udah 5 hari seminggu makannya gini terus udah gini makannya bosan ya. Tapi nggak kapok kan? Nggak, belum ya. Kita lihat ya nanti. Kapan kalau dihubungin? Oke, ayo bentar Mas ngurusin anak. Kita lihat aja ya. Ini besok kan akan sibuk nggak ngurusin anak lah, alasan syuting lah, lagi ada kegiatan ini kegiatan itu. Kita lihat aja ya. Mudah-mudahan istiqomah. Nah itu yang penting. Istiqomah itu apapun ya kan, paling berat itu ya. Paling enak emang adalah istirahat ya Ki. Tapi Mas kalau mau nge-gym harus makan dulu nggak? Nah itu dia, oh iya benar, bagus itu pertanyaannya. Banyak kan bilang kadang nggak makan atau seenggaknya makan pisang lah gitu. Iya, kan? Banyak boleh. yang ngomong gitu. Betul banget. Tergantung sekarang goalnya kita apa, tujuannya apa. Kalau tujuannya mau pembakaran lemak, saran Mas Adrian, latihan dalam keadaan perut kosong. Sesaat setelah bangun tidur, pada saat itu kan gula darah kita lagi rendah tuh, lagi drop. Makanya kadang orang tuh masih kelayangan, masih lemas. Wah, itu cepet banget tuh kalau kita mau bakar lemak di momen-momen yang seperti itu. Ya, paling kalau misalnya mau, misalnya apa, minum segelas air putih, terus kemudian atau misalnya segelas kopi pahit untuk membantu. Kenapa? Karena di kopi itu jadi ada. Jangan gula dulu. Jangan.
Ya, di kopi itu ada zat pembakar lemak alami, fat burner alami. Jadi membantu proses pembakaran ya. Nah, pada saat itu kita latihan, misalnya apa, latihan kardio ya. Mungkin kita bisa juga latihan angkat beban ya. Itu cepat banget untuk membantu kita untuk membakar lemak. Nah, tapi mungkin bagi orang yang belum terbiasa, dia akan cepat capek, akan cepat ngerasa lemas. Nah, tadi bawa pisang boleh, pisangnya kita bawa pada saat misalnya kita lagi tengah telan udah mulai ngerasa agak kayak drop gitu, baru hajar si pisangnya. Bukan sebelum. Nah, kalau kita mau makan dulu sebelum latihan, itu kita cocok kalau kita mau latihannya fokusnya ke angkat bebannya. Jadi kita mau gunakan karbohidrat, kalori, ya itu sebagai sumber tenaga kita pakai buat angkat, dan latihannya berarti harus yang lebih berat, ya kan? Lebih berat, lebih keras seperti itu nggak masalah. Jadi tujuan kita power untuk kita bangun lemak. Tapi kalau tujuannya mau mengikis lemak, pengen badan terlihat lebih terpahat, lebih terdetail, nah kita kan harus kombinasikan dengan strateginya juga yang tepat. Wah, kalau nggak bisa pagi gimana mas? Aku soalnya biasa langsung harus kerja segala macam. Nggak apa-apa, mau latihan di siang, mau sore, tapi sama striknya. Misalnya saya sempatnya latihan sore, oke, kan makan siang misalnya katakanlah jam 1. Ya udah, nanti latihannya di atas jam 3, jam 4. Nggak usah makan dulu, hajar dulu misalnya 1 kopi, 1 cangkir. Kemudian nggak usah pakai gula, nggak usah pakai pemanis apapun. Tapi jam 1 makan dulu? Ya jam 1 kan makan kan? Kan kalau nggak kita terlalu lapar dari pagi sampai siang belum makan kan, kita makan biasa aja. Tapi latihannya jangan terlalu mepet sama jam makan. Kalau saya berapa jam? 2 jam, 3 jam? Enggak, 1 jam oke, 1 jam atau 2 jam udah oke. Tapi kalau Mas Adrian biasakan memang selalu makan setelah latihan. Ya tadi gini nih, habis latihan, aku tadi pagi belum makan apa-apa loh. Iya, sama. Iya, sebenarnya kan. Jadi agak-agak gimana gitu ya untuk makanya. yang kerasa banget sih kelayangan ya, Mas. Iya, makanya sekarang ini. Nah, oh ya, kalau yang suka latihan ngerasa agak kelayangan, itu salah satu tipsnya adalah masukin gula. Nah, boleh pada saat orang udah ngerasa kayak gitu, atau lagi udah ngerasa kunang-kunang, jangan dipaksa. Hajar minum sesuatu yang manis. Ada orang suka masukin kurma di dalam tas kecil, diisep-isep ya, digemnya, atau kalau enggak ada teh manis, boleh diminum, ya itu boleh. Tapi jangan tadi iseng-iseng minum teh manis di waktu yang ya lagi cuma nonton TV, mau tidur, apalagi yang ada pagi-pagi, kok saya nggak makan nasi, tapi kok saya pagi-pagi saya timbang berat saya nggak turun-turun ya. Coba, memang nggak makan nasi, tapi minum nggak yang manis-manis? Ada. Saya minum memang teh manis kalau malam itu selalu. Terus udah gitu saya makan buahnya buah-buah yang manis gitu kan. Ya, hati-hati juga, betul, ada gula, bener. Serem. Gula kalau misalnya kita nggak bisa terbakar, ya dia tersimpan juga jadi cadangan lemak gitu loh Ki. Kayaknya udah sedikit banyak lemaknya nih. Alhamdulillah, berarti sekarang boleh ya, nanti makan juga. Karena kalau buah sebenarnya juga nih idealnya kita makannya sebelum kita makan yang berat ya, sayur, buah. Kenapa? Karena kan mengandung serat nih. Nah, jadi seratnya ini bisa ngebantu juga untuk kita membuat cepat merasa kenyang. Jadi pada saat kita makan yang lain tuh jadi nggak terlalu kalap ya. Iya benar. Oke lah kalau gitu, udah ini, sudah latihan, udah makan. Udah habis, cepet juga nih. Lapar ternyata, doyan dia. Waduh. Bun, ternyata Ricky doyan Bun, putih telur Bun. Iya. Nggak pakai apa-apa lagi padahal Bun. Hebat ya, udah mulai hardcore dia. Nah, baru sekali. Iya. Sip, berarti nanti kita latihan di hari lain. Boleh, siap. Benar ya? Insya Allah. Oke, berarti lebih berat, lebih menantang, dan mudah-mudahan nggak tapok ya. Thank you semua. Oke, bye. dadah.